Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurlandari dengan NIM 201031122200036. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Hubungan Imani terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2020. Ya, jadi latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut, seperti yang kita tahu, resesi yang terjadi di saat ini tuh disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nah, jadi, seperti kita tahu juga persebaran COVID-19 ini bisa dikatakan sangat cepat dan memakan banyak korban. Nah, hal ini, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, yaitu membatasi kegiatan sosial yang akhirnya, ini berdampak ke perekonomian. Nah, jadi, selain itu juga, ini membuat, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan volume perdagangan yang, merosot, bahkan membuat beberapa perusahaan besar itu terancam bangkrut. Nah, maka, untuk membuat roda perekonomian ini tetap berjalan, pemerintah menggencarkan penggunaan pembayaran non-tunai, terlepas, ini juga menjadi tuntutan perkembangan teknologi zaman sekarang. Ya. Jadi bisa dilihat dari tabel, dari grafik ini, perkembangan e-money sendiri di Indonesia itu, selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, ini mengindikasikan, jika penggunaan uang elektronik ini memang sudah sangat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi peningkatan transaksi e-money ini, memberi pengaruh yang signifikan bagi inklusi keuangan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Juga ada pun faktor lain, e-money ini selain penggunaannya yang mudah, juga terkadang seringkali terdapat promo atau potongan harga pada transaksi tertentu jika menggunakan produk uang elektronik. Nah, seperti, misalnya kayak di Gojek, Shopee, dan lain-lain. Nah, itu jadi, salah satu faktor juga yang membuat, meningkatnya konsumsi masyarakat. Nah, jadi, tentunya peningkatan volume transaksi ini terutama pembayaran non tunai, ini berdampak positif sebab ketika, pembayaran non tunai itu meningkat, ini mampu meningkatkan biaya transaksi keuangan sehingga mempengaruhi produktivitas dan tentunya berpengaruh pada output dan perkembangan perekonomian. Juga, ada pengaruh positif antara kedua variabel tersebut. Nah, hal ini dikarenakan, transaksi non-tunai memberikan efisiensi dalam transaksi serta meningkatkan konsumsi dan produktivitas masyarakat. Nah, hal ini sejalan, dengan terjadinya pandemi yang membutuhkan segalanya serba contactless dan efisien, sehingga transaksi non-tunai memberikan kontribusi yang cukup signifikan di masa, pandemi dan, memberikan dampak baik terhadap aktivitas ekonomi maupun PDB. Nah, jadi berdasarkan argumentasi tersebut, saya tertarik untuk, menganalisis lebih dalam seberapa kuat sih pengaruh transaksi pembayaran non-tunai terhadap PDB, hingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun terbaru. Nah, jadi, untuk tinjauan pustakanya sendiri, untuk landasan teori yaitu ada pertumbuhan ekonomi, juga ada uang elektronik, dan nilai tukar, juga inflasi. Nah, jadi, untuk kerangka konseptual dan hipotesis, untuk kerangka pikirnya sendiri, berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya, maka saya membuat, kerangka pikir sebagai berikut. Nah, jadi penggunaan uang elektronik ini dalam kehidupan bertransaksi masyarakat itu akan mensubstitusi penggunaan uang secara cash dalam melakukan transaksi pembayaran yang kegiatan
untuk kegiatan ekonomi. Nah, penggunaan uang elektronik ini atau e-money itu, dinilai lebih efektif karena selain praktis dalam bertransaksi dan, juga mendapatkan promo-promo atau potongan harga dari produk-produk tertentu. Nah, juga, ini dapat mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat. Nah, selain itu dengan adanya kartu kredit yang mana masyarakat tuh dapat, berbelanja dengan cara membeli terlebih dahulu, kemudian bisa bayar nanti, membuat masyarakat itu menjadi konsumtif. Nah, hal ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena kemudahannya meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengeluarkan uangnya, sehingga terjadinya, perputaran roda uang atau roda perekonomian tersebut. Adapun, kerangka penelitian ini, itu ada uang elektronik, nilai tukar atau kurs, dan inflasi. Nah, jadi untuk hipotesis, untuk H0-nya itu diduga, transaksi uang elektronik itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan satunya itu diduga kurs atau nilai tukar itu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020. Dan untuk keduanya, diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020. Adapun metode penelitiannya, itu, yang pertama ruang lingkupnya sendiri, saya menganalisis bagaimana pengaruh uang elektronik, nilai kurs, dan, inflasi terhadap, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2011 hingga 2020. Nah, jadi hasil analisis data tersebut yang kemudian akan diinterpretasikan serta dideskripsikan untuk diambil kesimpulannya. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri itu saya menggunakan, penelitian jenis deret waktu atau time series. Nah, data yang digunakan itu, merupakan data sekunder yang, bersumber dari website resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan World Bank. Nah, data time series yang digunakan itu, data kuartalan dari kuartal 1 tahun 2011 hingga kuartal 4 tahun 2020. Lalu, untuk definisi operational variable, itu yang pertama ada e-money. E-money ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Lalu, ada nilai tukar mata uang adalah harga, dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. Lalu ada inflasi. Inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, lalu adapun tempat, penelitian, nah jadi tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wilayah nasional Indonesia. Nah, lalu, yang terakhir ada unit analisis. Nah, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pengaruh sistem pembayaran elektronik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia di jangka tahun 2011 hingga 2022 dengan bentuk data time series. Baik, itu saja, presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.